Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Marketing Trading Kocak. Nah, kita akan bahas saham TPIA ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, waduh, ya ini udah turun ya, udah turun jauh banget. Nah, sekarang ini bagaimana nasibnya teman-teman? Nah, apakah ini waktunya kalian sero atau mungkin waktunya kalian cut loss atau mungkin waktunya kalian ya tunggu dulu. Nah, itu akan kita simpulkan nanti ya. Jadi di sini kita lihat potensinya dulu untuk yang ngambil di sekitar berapa ya? 2000 ke bawah gitu aja langsungan. Ya, mungkin kalau biar takutnya nanti kalau udah mulai ngambil ya. Nah, SL ya. Kita langsung bahas SL ya. SL terdekat adalah di sini, coy. Wah, nggak bisa kalau nggak gede, sebentar. Sedikitnya. Ya, 1620 ya, coy ya. Ya, ini SL disiplin ya, coy. Kalau biasa sorry kuning warnanya, harusnya ini warnanya merah. Ini kasih SL. Ya, ini SL-nya ya di 1620 untuk kalian potensi SL. Ya, terus di sini kita akan kasihkan kalau kalian mau buat TP ya. Yang mau TP nih, tapi ini resikonya tinggi ya, coy ya. Jadi, aku bilang dulu resiko saham ini TP ya sedang tinggi. Jadi hati-hati. Nanti aku bilang di akhir ya, coy ya. Bagaimana sih? Nah, potensi rebound terdekat ada di 1900. Susah kali. Udah kecilin loh. Nah, potensi kedua untuk yang mau naik ya, itu di 2500. 2500. Di 2050. Wow, itu udah kayak tahun ya. Nah, selanjutnya yaitu di 220 ya TP3-nya. Nah, ini ya teman-teman ada potensinya sudah seperti ini dan dia udah mulai melambat ya. Walaupun sebenarnya tanggal 25 ini adalah waktunya bagi dividen untuk TPIA. Dividennya adalah sekitar Rp6. Itu kalau dikali 100 ya Rp600. Kalau kalian punya satu saham itu kalian akan dapat dividen Rp600. Wow. Itu kalau kalian punya 10 saham, kalian dapat 6.000. Kalau kalian punya 100 saham, kalian dapat 60.000. Kalau kalian punya 1.000 saham, kalian dapat berapa, teman-teman? Betul, kalian akan dapat 600.000. Wow. Ya, itu intermezzonya ya. Nah, sekalian ya kalau yang mau masuk ya mungkin besok kalau ada gejolak ya. Halo teman-teman, selamat datang di Market Trading Koca. Iklan bentar ya. Nah teman-teman, ini adalah info beli pagi jual sore ya. Dimana apa namanya saham-saham ini yang apa namanya kita sebutkan ini adalah potensi saham yang naik. Jadi apa namanya teman-teman jika ingin dapat info seperti ini langsung aja ke bio maupun deskripsi. Nah selain beli pagi jual sore kami juga memberikan apa namanya beli sore jual pagi ya. Ini yang kemarin Jumat ya. Jadi nanti kalian bisa pantekin ini di hari Senin besok. Nah, itu aja sih. Langsung aja yang berminat, langsung aja kalian pergi kemana deskripsi maupun ke bio. Terima kasih. Sweet spot untuk entry. Kalau kalian mau entry sweet spotnya ini ya di range 1680 sampai 1790. Kalau kalian yang mau masuk di sekitar ini sweet spotnya, aku beritahukan sweet spotnya masuk di sini. Kalau misalnya turun lebih bawah dari ini ya, penting nggak nyentuh SL-nya ini masih oke. Ini ya, ganti warna sekalian. Ush. Nah, teman-teman yang kita akan bahas ya, kita udah tahu SL-nya, kita udah tahu apa namanya titiknya. Ini udah titik terdalam loh, coy. Dari terakhir itu 2020, ini sudah kayak COVID bolo. Wow, di luar BMKG. Ini udah apa nih? Ini udah stok split kita anu ya 1/4 ya stock splitnya. Sweet spot sekali. Ya, jadi kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Di sini gue bukan ngasih saran buy ataupun SL karena dia udah dalam banget ya. Nih, ya, mungkin kalau kalian mau koleksi, begitu bagaimana? Nah, kita langsung ke titiknya aja. Nah,
hukum sebab akibat ya, aku menyebutnya gitu ya. Soalnya udah lama banget di dunia market ya, udah hampir eh berapa tahun ya? Mungkin hampir setahun setengah ya. Kenapa Bang di dunia market Bang? Ya, jujur cari kerja susah. Ada info locker? Tolong. Ya, kita nggak itu ya, kita nggak ke situnya. Jadi di sini kita lihat potensi yang ada di TPIA. Jadi kalian yang nonton sampai akhir, ya ini adalah potensinya. Set, set, set. Nah, ketika dia udah nyentuh titik ini ya, ini udah dalam banget ya. Maka kan ada potensi pembalikan, coy. Nah, pertanyaannya baliknya ini mungkin butuh ini dari berapa ini? Ini lebih dari sebulan loh, coy, dia turun. Ya hampir sebulanan lah. Kemungkinan naiknya juga hampir sebulan. Nah, kalian kuat-kuatan hold apa enggak ini? Tapi di sini dia kan ada suatu titik jenuh ya. Targetku ya mungkin di sini aja. 6.000 itu targetku ya. 6.000 udah 6.000 atau sekitar 5.000 ke atas sampai 6.000 udah targetku. Tapi untuk target ke sini butuh waktu ya coy ya. Berarti enggak langsung sehari langsung gitu enggak ya. Ya, potensinya dia akan naik kembali, tapi nggak tahu ya ada berita apa selama apa namanya nggak ada berita aneh-aneh, nggak ada kasus, itu masih oke-oke aja untuk potensi pembalikan. Tapi diperlukan waktu mungkin sebulan 2 bulanan untuk bisa kembali ke titik ini. Nah, itu apakah mungkin? Ya mungkin 50-50 sekarang karena kita belum mengetahui pembalikannya, coy. Karena kita belum tahu dia mau turun dalam lagi apa enggak. Tapi kalau melihat dari potensi market yang ada, kan jujur aja ya saham Pak PP itu di tahun 2025 itu pernah menggendong market, coy. Ketika market merah, saham Pak PP hijau. Wow, itu aku juga heran tuh. Ya kecuali gara-gara tarif perang dan apa itulah perang-perangan itulah. Ya itu jadi intinya di sini potensi pembalikannya ya. Ini buat kalian yang nonton sampai akhir aku kasihkan infonya. Potensinya bakal gini coy. Ini kalau kalian sempet ya. Kenapa aku akan lebih pilih misalnya yang kupilih adalah aku koleksi barang di sini. Ketika dia udah merah-merah gini aku koleksi barang di sini. Karena apa? Takutnya itu ketika dia turunnya tajam parah gini, dia akan antara sideways atau lebih turun lebih dalam lagi atau mungkin 30% dia akan turun, 30% lagi dia akan sideways dan 30% lagi dia akan membalikan. Tapi aku condong lebih ke arah pembalikannya, coy. Pembalikannya lebih lebih aku sukai. Ya, jadi potensinya ya. Kalau kalian nggak ngambil di sini, aku nggak nyuruh kalian beli ya. Tapi kalau kalian ini adalah apa namanya prediksiku, dia akan arah. Dan kalian nggak akan sempat masuk. Dan mungkin ketika dia udah jenuh ya, dia akan mulai bentuk candle-candle kayak apa ya? Ya seperti inilah, kayak candle seperti ini, kayak doji bawah, apa hammer gitu. Nah itu mulai kita akan jual di situ. Jadi dia akan potensinya akan seperti ini sih. Ini tebakan marketku ya. Jadi kalau apa namanya dia akan bentuk seperti ini, turun lagi dan dia akan naik lagi seperti huruf W ini. Ini aku kasih warna biru lah, biru tua seperti ini. Potensi marketnya. Jadi targetku di sekitar sini, tapi ini hanya apa namanya prediksi semata ya. Jadi tolong jangan jadikan acuan untuk TPIA. Terus kalian all in jual aset rumah. Kalau perlu jual rumah jangan. Ini hanya prediksi semata, ini 30% loh dia akan ke sini. Aku jujur 30%. 30% lagi akan sideways dan 30% lagi akan turun lebih dalam lagi. Tapi mengingat kondisi market yang udah bottom, ya potensinya sih pembalikan. Ya itu aja sih untuk TPIA. Ini jujur resikonya tinggi banget. Gue nggak sarankan beli dan jual, tapi kita analisa aja. Jadi prediksiku TPIA akan up menjembus target di atas 5.000. Itu aja sih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.